Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Lydia Dwi Putri dengan NPM C1C023035. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi antar entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, materi ini penting karena sering terjadi dalam perusahaan yang memiliki anak usaha dan berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam satu grup perusahaan yang terdiri dari entitas induk dan entitas anak, itu kadang terjadi jual beli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau peralatan. Nah, transaksi ini bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian, tergantung dari selisih harga jual dan nilai bukunya. Nah, namun keuntungan atau kerugian tersebut itu belum dianggap terrealisasi selama aset tersebut masih berada di dalam grup perusahaan. Artinya belum dijual ke pihak luar atau non-afiliasi. Nah, jadi walaupun secara akuntansi terlihat ada laba di salah satu perusahaan, itu laba itu belum nyata bagi grup secara keseluruhan. Nah, adapun pentingnya jurnal eliminasi itu karena laporan keuangan konsolidasian menggambarkan seluruh grup seolah satu perusahaan, maka transaksi antar induk dan anak harus dihilangkan atau dieliminasi. Tujuannya agar tidak terjadi laba ganda dan supaya aset serta laba yang muncul benar-benar berasal dari transaksi dengan pihak luar grup. Nah, adapun jenis transaksi antar induk dan anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu transaksi hulu atau upstream, terjadi jika anak menjual aset ke induk. Dalam kasus ini itu keuntungannya atau kerugian belum terrealisasi dicatat penuh oleh induk. Nah, yang kedua ada transaksi hilir atau downstream, terjadi jika induk menjual aset ke anak. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dicatat sebesar porsi kepemilikan induk di anak. Nah, adapun jenis aset tetap itu ada dua jenis aset tetap yang dibahas dalam transaksi ini, yaitu aset tetap yang tidak disusutkan dan aset tetap yang disusutkan. Nah, yang pertama itu ada aset tetap tidak disusutkan, misalnya itu seperti tanah. Nah, untuk tanah, keuntungan atau kerugian baru dianggap terrealisasi saat tanah dijual ke pihak luar. Selama masih dimiliki dalam grup, keuntungan dari penjualan antara induk dan anak harus dieliminasi dalam satu konsolidasi. Nah, yang kedua itu aset tetap disusutkan. Itu misalnya seperti bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, untuk aset yang disusutkan, keuntungan atau kerugian direalisasi secara bertahap melalui beban penyusutan. Nah, artinya itu setiap tahun sebagian dari keuntungan penjualan akan diakui seiring dengan penggunaan aset tersebut. Nah, ada inti dari jurnal eliminasi. Ini saat menyusun laporan keuangan konsolidasian itu kita harus, yang pertama, kita harus menghapus laba atau rugi yang belum terrealisasi dari transaksi antar entitas. Nah, yang kedua itu ada menyesuaikan nilai perolehan aset agar sesuai dengan nilai perolehan dari pihak luar. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan agar mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa pengaruh transaksi internal. Nah, adapun ikhtisar atau kesimpulannya itu ada jenis transaksi, arah transaksi, siapa yang dicatat, laba belum terrealisasi, dan kapan diakui. Nah, ada jenis transaksi itu hulu, itu pada anak transaksinya anak ke induk. Nah, siapa yang catat laba belum terrealisasinya itu induk 100%, semuanya di induk yang mencatatnya. Dan kapan diakui itu saat dijual ke pihak luar, itu baru diakui siapa jenis transaksinya ini.
Nah, yang kedua itu ada hilir, itu arah transaksinya itu dari induk ke anak, kebalikan dari yang hulu tadi. Nah, jadi siapa yang catat laba belum realisasinya itu induk sebesar porsi kepemilikannya saja, tidak 100%. Nah, kapan diakuinya itu saat aset digunakan atau dijual. Nah, ada aset tidak disusut, itu contohnya kan seperti tanah. Itu siapa yang catat laba belum realisasinya, itu diakui saat dijual ke pihak luar. Nah, ada aset disusutkan, itu contohnya itu seperti kendaraan, bangunan. Nah, dia ini diakui terhadap lewat penyusutan. Nah, jadi di sini tuh intinya transaksi jual beli aset tetap antara induk dan anak perusahaan belum bisa dianggap laba nyata bagi grup karena masih dalam satu kesatuan ekonomi. Agar laporan konsolidasi tidak menampilkan laba semu, maka perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menyesuaikan nilai aset dan penyusutan. Laba baru benar-benar diakui kalau aset itu dijual ke pihak luar atau digunakan sampai habis masa manfaatnya. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.